Selamat pagi, Jemaat City Blessing Bogor. Selamat hari Minggu. Bagaimana menikmati pujian penyembahan? Ini adalah cara yang baru di mana pujian penyembahannya kita tidak secara langsung, tetapi melalui rekaman. Tapi saya percaya bahwa setiap kita akan tetap diberkati. Amin, saudara. Hari ini kita juga akan mendengar firman Tuhan di hari Minggu tanggal 29 Maret 2020. Kiranya Tuhan memberkati setiap dari saudara di mana engkau berada. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau beri waktu untuk kami bisa mendengarkan firman Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan ini memerdekakan kami, menguatkan kami, membangun kami Tuhan. Membawa kami lebih mengerti lagi apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami di tempat kami masing-masing, dimanapun kami berada, kami dapat mendengarkan firman Tuhan ya Bapa. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Firman Tuhan saya masih ambil di Mazmur 91, saudara. Saya percaya bahwa firman Tuhan hari ini tempanya mengenai Allah tempat perlindunganku. Waktu saya renungkan kembali Mazmur 91, renungkan, Tuhan berbicara banyak mengenai orang-orang yang dalam perlindungannya Tuhan. Firman Tuhan dikatakan bahwa ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam di dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara, untuk kita bisa mempercayai sesuatu atau mempercayai seseorang, perlu satu hati yang mengatakan kepada Tuhan bahwa iya, apapun yang kau lakukan saya percaya deh. I believe. Untuk ada di dalam lindungan Tuhan, kita perlu percaya kepada Tuhan kita. Amin, saudara. Dan banyak orang sebenarnya mau dilindungi, tapi gak mau duduk dalam perlindungan yang maha kuasa. Hari ini kita mau banyak bahas mengenai bagaimana sih maksud dalam lindungan dan perlindungan yang maha kuasa. Bagaimana sih hidup dalam perlindungannya Tuhan. Oke? Kita baca di ayat selanjutnya mengatakan gini. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Ya, saat ini mungkin kita akan merasakan bahwa penyakit corona ini seperti jerat yang mengikat kita. Penyakit sampar yang orang tuh takut untuk didekati. Bahkan waktu saya dengar bahwa orang-orang yang meninggal karena sakit corona itu cara pemakamannya itu juga menyedihkan, saudara. Karena orang itu takut untuk kena penyakit itu. Firman Tuhan mengatakan selanjutnya, dengan kepaknya Dia menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Sebenarnya Tuhan itu selalu dan senantiasa siap untuk melindungi saudara dan saya. Amin, saudara. Tapi waktu bicara mengenai kepaknya, bicara mengenai sayap, berbicara mengenai perlindungan, saya teringat kepada firman Tuhan dari mengenai mana, saudara, mengenai tongkat Harun, mengenai loh batu, berbicara mengenai tabut perjanjian. Dan di atas tabut perjanjian itu ada kerubim. Dan kerubim itu punya sayap yang sangat besar, saudara. Ya, dia menutupi, ada di atas penutup pendamaian. Kalau dibilang penutup pendamaian itu tabut perjanjian. Saya percaya bahwa di dalam kerubim itu ada tiga barang, saudara. Yang pertama adalah mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Mari kita percaya mengenai perlindungan Tuhan. Ya, ada hal-hal yang Tuhan inginkan untuk kita berada di dalam perlindungan Tuhan. Maksudnya duduk dalam lindungan Tuhan. Yaitu kalau kita bahas mengenai 3 barang yang ada di dalam kerubim itu. Yang pertama bicara mengenai mana berbicara mengenai penyertaan Tuhan.
percaya kepada Tuhan, totally surrender kepada Tuhan, ada di dalam ketuhanan Yesus Kristus, percaya dan mengucap syukur bahwa Tuhan itu akan menjagai kehidupanmu 100%, 100%. Mana itu berbicara mengenai, kalau kita lihat di bangsa Israel, berbicara mengenai Tuhan tuh setiap hari gak pernah berhenti memberikan mana kepada bangsa Israel. Setiap hari Tuhan itu menjagai saudara dan saya. Perlindungan Tuhan itu gak pernah berhenti saudara, 24 jam. Amin saudara. Berbicara mengenai kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, seperti bangsa Israel, ngeluh, gak bisa mengucap syukur, komplain terus, kok Tuhan begini sih, kok hidup saya seperti ini sih, kok saya melihat orang lain lebih baik, lebih diberkati. Padahal saya percaya loh, saya lihat kepada Engkau loh. Saya teringat satu ilustrasi mengenai berjuang di dalam kehidupan saudara. Pernah satu kali saya ngelihat ada perahu, kayak kita naik perahu saudara. Nah biasanya kalau kita memang benar-benar hidup kita benar, itu biasanya kita harus melawan arus kan saudara. Kita harus seperti menggayuh melawan arus. Lawan arus. Arusnya semakin kencang, kita semakin lawan. Ya, semakin keras, semakin kita lawan arus. Terus kemudian kalau kita lelah, kita berhenti melawan, kita berhenti menggayuh itu. Apa yang terjadi? Kita ikut arus. Apa yang terjadi waktu kita angkat, kita punya kayu, kita ikut arus. Apa yang terjadi waktu kita berhenti mengucap syukur? Yang ada kita mulai komplain dalam kehidupan ini. Kita mulai lihat orang lain, kok dia santai-santai aja ya? Padahal dia gak gayuh kayak saya, tapi dia tidak tahu bahwa di akhir hidupnya, atau dia sedang mengikuti arus yang akan menghanyutkannya. Hari ini, waktu kita mengucap syukur, kita memutuskan untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya percayakan hidup saya kepada Engkau. Hari ini adalah harinya Tuhan buat saya. Setiap hari adalah harinya Tuhan buat saya. Amin saudara. Tongkat Harun, barang yang kedua, berbicara mengenai otoritas. Pada waktu itu kita lihat bangsa Israel itu mau selalu keluar dari otoritas Musa. Kita tahu bahwa ngelawan aja terus. Tuhan bilang ini, dilakukan yang lain. Tuhan bilang A, dilakukan B. Bangsa Israel pada waktu itu maunya dia, gak maunya Tuhan. Ya. Pertama mereka komplain, yang kedua mereka berjalan di dalam jalannya mereka. Mereka membuat patung untuk mereka sembah. Ya, bicara mengenai ketidaktaatan, berbicara mengenai maunya kehendak sendiri buat kehendak Tuhan. Tongkat Harun berbicara mengenai ketaatan. Bagaimana kita mau taat sama otoritas yang Tuhan berikan buat kita? Siapa otoritas kita? Bisa orang tua kita, bisa guru kita, bisa pemerintahan yang ada di atas kita. Kalau pemerintahan sudah menganjurkan untuk stay at home, work at home, lakukan semuanya di rumah, obey, taat. Amin. Rencana Tuhan dalam perlindungan Tuhan dalam kita, salah satunya gimana kita taat kepada pemerintah yang ada. Amin saudara. Barang yang ketiga adalah 2 loh batu yang berisi mengenai Taurat Tuhan. Di sini adalah bagaimana kalau kita buka di Yosua 1 ayat 8 dan 9, firman Tuhan mengatakan gini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, kalau kita lihat di Mazmur 91, di ayat selanjutnya, di ayat 5 dan 6, di situ dikatakan, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Bicara mengenai the whole day, seluruh hari, makan malam, siang, gelap, petang. Makanya firman Tuhan mengatakan renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati dan engkau akan beruntung dan berhasil. Anak-anak, apa yang terjadi di Lukas 13 ayat 34? Kenapa akhirnya kita tidak ada di dalam perlindungannya Tuhan? Di situ dikatakan, Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus.
Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat ini, karena dikatakan bahwa tetapi kamu tidak mau. Kita tidak mau. Kita tidak mau mengucap syukur. Kita nggak mau taat. Dan kita nggak mau merenungkan firman Tuhan. Kita tidak mau memperkatakan firman Tuhan. Kita maunya kita sendiri. Padahal Tuhan mau melalui hubungan intim kita dengan Tuhan. Tuhan mau damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup kita. Memerintah dalam hidup kita. Tuhan mau kita menjadi seorang Kristen atau anak-anaknya yang berjalan di dalam jalannya. Anak-anak yang tahu bagaimana tetap tidak takut. Berhenti untuk komplain. Anak-anak yang tahu jalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Amin saudara. Di Lukas 19 ayat 41. Di situ dikatakan bahwa ketika Yesus dekat dan melihat kota itu, ia menangis. Menangisinya dan katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Banyak orang yang tidak dalam perlindungannya Tuhan. Semuanya itu menjadi tersembunyi. Karena apa? Setiap hari kita nggak mengerti apa yang perlu buat damai sejahtera kita. Dengan kita meluangkan waktu banyak hanya fokus mendengarkan berita-berita, WA, hal-hal yang membuat kita menjadi kecut dan tawar hati. Karena di Yosua 1 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu?" Tuhan gak menyarankan, Tuhan gak mengatakan kalau bisa, enggak. Tuhan mengatakan, "Kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkan hatimu." Jangan kecut dan tawar hati. Jangan menjadi takut. Jangan tidak mempercayai siapa Tuhanmu. Jangan mulai komplain tentang banyak hal. Jangan bahkan mau melawan pemerintah yang ada, melawan otoritas yang ada. Karena firman Tuhan selanjutnya di Lukas 19 ayat 42. "Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan." Kalau kita bicara mengenai pandemi, bukan hanya epidemi. Mau ke negara manapun semuanya udah kena corona, saudara. Menghimpit engkau dari segala jurusan. Kita mengalami namanya tidak berdaya, saudara. Mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Saat ini memang kita melihat bahwa virus ini sepertinya berkuasa atas segalanya. Semuanya tunduk, perekonomian tunduk, semuanya tunduk. Karena memang itu yang dilakukan oleh iblis. Menaruh semuanya, membiarkan kita dalam yang tadinya namanya kecut dan tawar hati. Firman Tuhan mengatakan selanjutnya, engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Hari ini biar kita mengetahui saatnya di mana Allah ingin melawat saudara dengan saya. Dengan memberikan damai sejahtera. Dengan berada di dalam perlindungan Tuhan. Seperti bagaimana kerubim itu melindungi mana, tongkat Harun, dan 2 loh batu. Bagaimana setiap dari kita duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Membiarkan hati, pikiran kita tetap percaya dan fokus kepada Tuhan. Amin. Fokus kepada Tuhan. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Selebihnya Tuhan akan berperkara buat saudara dan saya. Mari kita tutup. Saya percaya bahwa
Biarlah firman ini akan membangun setiap dari kita, seperti membangun saya. Tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai engkau dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar kasih setia Tuhan menyertai setiap dari saudara di tempat ini. Perlindungan Tuhan, kerubim Tuhan, melindungi setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa damai sejahtera akan diperkatakan dalam hati kami, akan memerintah di dalam hati kami, hari ini dan seterusnya Tuhan. Angkat semua kekhawatiran, ketakutan, kecut dan tawar hati. Tutup bungkus kami Tuhan. Kami belajar untuk bersuka cita Tuhan, memiliki damai sejahtera Tuhan, yang tinggal tetap di dalam hati kami Tuhan. Ada pengharapan yang terus menerus setiap hari Tuhan, untuk melihat bangsa ini, kota kami, tempat kami Tuhan, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih baik, akan menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau dalam nama Yesus. Amin.